Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat perlindungan Tuhan. Kembali di hari yang baru ini kami boleh ada, kami boleh hidup bernafas, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita bila ada orang yang saat kita sedang punya jabatan begitu dekat dengan kita, tapi saat kita sudah pensiun atau tidak punya apa-apa, dia menjauh dan menghilang begitu saja. Saya ingat seorang teman masa kecil waktu SD yang suka membagikan koin dalam jumlah cukup banyak kepada teman-temannya di kelas. Koin itu nantinya dipakai untuk bermain game bersama-sama di sebuah plaza sepulang sekolah. Karena kebiasaannya memberikan koin itu, ada banyak teman yang suka mencari dan mendekatinya. Tapi lama-kelamaan ia menjadi jarang membagikan koin. Dan satu persatu teman-teman mulai meninggalkannya. Hanya beberapa orang saja yang tetap berteman dengannya. Dalam hubungan dengan Tuhan, ada beberapa level kedekatan dan ada macam-macam motivasi dari orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Kita sangat perlu untuk memahami apa dan bagaimana motif dan kedekatan kita dengan Tuhan. Adakah kita seorang pencari Tuhan, ataukah kita hanya seorang pencari berkat Tuhan? Kita membaca di Yohanes 6 ayat 26 ini tertulis, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia di bumi, ada banyak orang yang mencarinya ketika itu. Kuasanya untuk menyembuhkan dan mengadakan berbagai tanda heran dan mujizat yang ajaib membuat begitu banyak orang terpesona. Pengajarannya yang luar biasa membuat orang-orang heran, takjub, dan bahkan para imam-imam dan tua-tua Yahudi serta orang-orang Farisi menjadi begitu tertarik dan mengikutinya. Bahkan ada yang secara khusus bertanya jawab dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam konteks ayat ini, orang-orang yang mencari Tuhan Yesus, mereka berbondong-bondong naik ke perahu dan menuju ke Kapernaum setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Saat mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan, perkataan dalam ayat ini terucap dari mulut Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus melalui perkataan di ayat ini sebenarnya adalah sebuah teguran. Teguran atas setiap motivasi yang salah dalam pencarian akan Dia. Orang yang banyak itu datang bukan karena mencari Tuhan, tapi mereka mencari mujizat dan berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua memiliki pilihan dan motivasi dalam pencarian akan Tuhan. Entah kita sungguh-sungguh merindukannya atau hanya sekedar memerlukan berkat-Nya. Ada orang yang mencari Tuhan karena ingin cari aman, tapi ketika keamanan tidak ia rasakan, ia akan meninggalkan Tuhan. Ada juga orang yang mencari Tuhan karena ingin mendapat berkat dan kekayaan materi. Tapi ketika apa yang diinginkannya tidak terjadi,
maka dengan cepat ia berbalik arah dan meninggalkan Tuhan. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa mengikuti Tuhan butuh kerelaan untuk menderita dan kesediaan untuk pikul salib. Dan kita perlu juga memahami bahwa hidup ini tidak tergantung pada harta dan kekayaan, serta kita semua hendaknya tidak mendua hati kepada Tuhan. Di samping orang-orang yang mencari Tuhan karena ingin cari aman dan ingin cari berkat, ada juga orang-orang yang dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, jiwa dan pikiran mencari Tuhan, merindukan hubungan yang pribadi dengannya, mencari kehendaknya dan siap untuk mengorbankan diri dalam mengikutinya. Tuhan Yesus memuji orang-orang yang demikian karena pencarian mereka yang tulus dan sejati akan pribadinya, bukan karena hal-hal yang lain. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, adakah kita mencari Tuhan karena berkat-Nya atau mujizat-Nya? Ataukah kita mencarinya karena pribadinya? Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Maka sudah selayaknya kita mencarinya, bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia memang layak untuk dicari dan dikenal, layak untuk disembah dan diikuti dengan segenap hati dan dengan seluruh keberadaan kita, sebab Dia adalah Tuhan pencipta dan penguasa segala yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian, untuk setiap pembentukan Tuhan lewat firman-Mu. Kami kembali ditajamkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencari Tuhan dengan sungguh. Bukan karena motivasi berkat, bukan karena motivasi mujizat, tapi mencari-Mu karena pribadi-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan segala motivasi kami yang salah, dan luruskan hati kami Tuhan. Bersihkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami dan memberkati setiap usaha, karya pekerjaan kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, memberikan kelepasan, memberikan pertolongan dan kuasa mujizat-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.